Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pertemuan ketiga Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah. Naam. Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah madah manajemen humas pendidikan Islam. Manajemen humas itu bahasa Arabnya apa ya? Idaratul mana? Istimaiyah. Nah, wis ngono lah pokoke. Idaratul Istimaiyah Tarbiyah Al-Islamiyah. Nah. Pada pertemuan pertama, kedua kita sudah bicarakan itu. Kita lanjut pada yang ketiga. Nanti mungkin praktek ya. Biasanya kalau kita mengikuti silabi itu ada praktek, ada nulis, ada semacam bagaimana kita membuat satu artikel lalu dimuat di jurnal yang bereputasi apa gitu. Internasional atau nasional itu yang terdaftar dalam ISBN. Gak usah dicatat wis. Artinya gak usah sibuk nyatet, ikuti aja, ngobrol aja ini. Jadi mohon maaf, saya itu kalau kuliah memang nggak pakai buku, saya itu bukan dosen buku. Maka kalau ditanya mana literaturnya ya saya ini. Metodologinya apa? Metodenya ya IMEM mau. Terus SAP-nya, satuan acara pula ya IMEM. Jadi dosen itu beda dengan guru. Kalau guru itu textbook transfer of knowledge ya. Pendapat siapa disampaikan. Ya kalau dosen itu pendapatnya dosen kepada mahasiswa, pendapatnya mahasiswa didu sama dosen itu loh. Itu bedanya guru dengan dosen. Ya kalau dosen malah kutip sana, pendapat sini, pendapat sana, ya bukan dosen tuh, itu namanya guru alia atau guru SMA. Apalagi pasca ya toh. Apalagi sudah magister, doktor, itu sudah tidak lagi kata siapa, tapi kata saya berdasarkan referensi dan simpulan berbagai yang kita baca. Maka buku itu sudah bukan masa lalu, artinya buku itu jembatan. Kalau kamu sudah menuju arah itu, jembatannya jangan dibawa ke sini, lewati aja itu. Tapi jangan lupain jembatan. Kita tahu jalan kan? Tadi jalannya dari sono, dari rumah lewat jembatan, lewat ini, itulah buku namanya. Lewat ini. Apa kesimpulannya? Oh, untuk bisa sampai di sini melalui rintangan ini ada lampu merah ini, ada ini, dan lain sebagainya. Itu referensi namanya. Kalau kamu nggak tahu itu juga nggak bisa sampai. Tapi itu jangan dipertahankan habis-habisan. Alias jembatannya sungai ini digotong kalau gitu. Ya capek kamu. Makanya dalam kaji apapun, konstruk main kita ini dikonstruksi. Kalau dalam dunia akademis namanya filsafat ya. Kalau dalam dunia akademik Islam ya tidak hanya filsafat, tapi filsafat tasawuf. Tidak hanya tasawuf, tapi thariqah, lebih spesifik lagi. Thariqah itu apa sih? Thariqah itu aspek epistemologi, aspek ketepatan gitu. Jadi kalau filsafat kan bicara tiga objeknya, ontologis, epistemologis, aksiologis ya toh. Ini makanya filsafat disebut dengan the mother of science ya toh. Induk dari ilmu, bukan ilmu sebenarnya, induk pengetahuan. Ilmu dengan pengetahuan berbeda. Ilmu dalam konsepsi kita itu dalam dada, bukan di atas kertas. Ya toh? Ilmu itu dalam dada. Terus rodoan ini tak pecahkan dulu ndasmu ya. Maaf. Enggak, kita saling memecah dulu gitu, bukan kok tak pecahkan. Ayo saling berpecah dulu, bebaskan dirimu dari berbagai ikatan. Jangan diikat dirimu oleh jalan ini, jalan itu, buku ini, buku itu. Ya, udah kamu baca aja itu. Jangan diikat oleh kita lewat jalan Mertojoyo, lewat ini. Udah kamu tahu aja itu. Jangan kamu Mertojoyo, kalau tidak Mertojoyo salah, jangan. Banyak jalannya itu, ada yang Ustadz Arif lewat mana tadi? Kalau menuju sini. Oh, malah nggak lewat Mertojoyo ya, lewat tambah nggak pakai buku manajemen tadi itulah. Mestinya loh untuk bermanajemen nih sampai di sini itu kudu lewatnya buku manajemen
judulnya Mertojoyo mestinya. Nah, itulah contohnya maksud saya. Maka kebenaran ontologis itu mesti bertemu dengan epistemologi. Ya toh? Teks itu harus ditepati secara metodologi. Syariah itu harus ditorekoi bahasanya gitu kan. Supaya apa? Supaya diperoleh satu aksiologi, yaitu nilai guna. Nah, filosof berhenti di sini. Teks ditepati secara metodologis, strategis, lalu didapatkan satu nilai guna, aksiologis. Selesai di sini, para filosof non-Muslim. Pokok aku oleh manfaat, maka lahirlah dari sini hedonisme, materialisme, dirinya lah, individualisme, lalu apa lagi? Sosialisme, diri sendiri. Pokok aku penak. Aku penak, kue penak, penakku ketemu penakmu, jadi penak komunal ya, penak-penakan terus gelem rabi ngono. Aku senengku kan subjektif ya. Kan nggak tentu senengmu. Nah, kamu seneng nggak seneng? Seneng ketemu seneng, barulah seneng apa komunal atau seneng sosial namanya. Seneng sosial, barulah ketemu namanya kesepakatan sosial, nikah namanya kalau dalam Islam. Kesepakatan sosial atas dasar aku cinta, kamu cinta, yang ngikat. Apa ngikatnya? Ya, kalau dalam Islam kan ijab kabul. Kalau di luar Islam masuk ijab kabul. Seneng samen leven sok sama senengnya kan gitu kan. Nah, kalau filosof non Muslim ya samen leven. Lo kok enggak ada enggak Islam mau jak ijab kabul. Berarti kafir. Ya ben itu kafir pancen durung iso. Ngono kok repot gitu. Nah, yang penting kalau kita beda, tidak berhenti di sini, tidak syariah saja, tidak toriko saja, tidak ontologi saja, tidak epistemologi saja, tapi aksiologis plus apa plusnya? Ma'rifah. Syariah, toriko, hakikat, ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Timbulnya satu kesadaran diri bahwa kita bisa mendapatkan nilai manfaat itu oleh karena ada orang lain yang memberikan manfaat. Kita mendapatkan diriku secara individu ini mendapatkan nilai hedonistik, nikmat pada diriku enak itu oleh karena ada orang lain. Lah orang lain itu karena diada itu loh. Orang lain begitu itu bukan serta-merta atas dirinya, tapi ada kekuatan. Kenapa orang itu kok begitu itu loh. Nah, lalu timbullah kesadaran berarti ada kekuatan dorongan yang dari dalam. Yaitu ada yang mendorong, Allah namanya gitu loh kalau dalam Islam ya, Tuhan atau apa. Lalu masih meningkat lagi namanya atas kesadaran itu, maka timbullah namanya ikon apa keyakinan ya toh. Oh yakin aku iki ngono bukan karena apa-apa tapi karena Tuhan. Puncaknya di situ. Jadi kalau filosof Muslim itu plus 2, non Muslim 3. Kalau non Muslim tangganya 3, ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah Muslim ditambah 2, di samping aksiologis, ma'rifah plus ikon. Nah sekarang dalam konteks kehumasan, humas itu intinya kan kita memahami masyarakat ya kan? Hubungan masyarakat, berarti mempelajari kita namanya interaksi sosial gitu. Nah, mau tidak mau di sini kita harus bersentuhan dengan apa namanya? Ilmu sosiologi. Nah, lalu kita mau nggak mau kan kita kenal jalan Mertojoyo, kenal Sengkaling dan kenal lah namanya Ibnu Khaldun dengan teorinya Hadharah dan Badawah. Kenal namanya siapa itu? Ya pokoknya gitu-gitu yang piramida itu. Elitis, organik, populis, you know. Lalu Al-Ghazali menjadi 3, awam, khusus, khususil, khusus. Masyarakat kan itu. Al-Ghazali sebenarnya itu teori filosof piramida itu. Adagiumnya atau dalilnya, stigmanya begini. Semakin ke atas masyarakat semakin sedikit. Elitis, tengah, organik,
dan populis. Populis itu paling banyak. Populis itu paling banyak. Nah, artinya apa? Ketika kita mengadakan satu interaksi sosial, berarti kalau manajemen humas berarti kan konteksnya kepala madrasah atau kepala sekolah ya. Lalu kaitannya dengan apa? Siapa yang dimaksud dengan masyarakat di sini? Mungkin lebih dibatasi adalah orang tua murid misalnya itu. Orang tua murid atau orang tua yang punya anak yang memungkinkan untuk kita jadikan murid. Nah, mereka kita lihat dalam dua pilar ini misalnya menurut Ibnu Khaldun, badawah dan hadharah. Menurut siapa Derrida misalnya 3 ya. Elitis, organik, populis. Al-Ghazali juga begitu kan? Awam, khusus, khususil, khusus. Sama aja itu. Nah, walikulli qaumin lughatuhum. Siapa bilang begitu itu? Para linguistik Arab kan? yakni Emil Bedik Yakub. Ini ahli sosiolinguistik dari Jami' Azhar. Bukunya terkenal kan banyak. Bukunya itu banyak sekali tentang bahasa. Emil namanya. Maaf. Hamzah, Emil, sebenarnya Emil kan itu. Emil Bedik Yakub. Ini pakar sosiolinguistik dari Jami'ah Azhar University atau Jami'ah Al-Azhar Asy-Syarif. Mesir itu terkenal sekali. Buku-bukunya banyak. Teman-teman yang dari sastra Arab pasti tahu itu. Mengenal orang ini. Dari buku-bukunya, orangnya udah tufi ya. Ya, artinya apa? Walikulli qaumin lughatuhum. Masing-masing kaum populis, ya toh, kaum awam bahasanya sendiri dalam berinteraksi sosial, dalam kehumasan. Dalam masyarakat organik lughatuhum, dalam masyarakat elitis lughatuhum. Atau daripada sulit itu belah dua, badawah dan hadharah. Ibnu Khaldun membagi menjadi dua dalam bukunya Muqaddimah Ibni Khaldun. Sudah disyarah oleh muridnya, namanya Tarikh Ibni Khaldun. Kalau Muqaddimah hanya 1 jilid segini, nanti dicek. Saya punya tarikhnya, syarahnya. Tarikh Ibnu Khaldun, Syarh Al-Muqaddimah Ibni Khaldun. Itu 12 jilid besar-besar. Waktu saya di Mesir saya beli itu, murah. Di sana itu buku itu murah. Yang mahal ongkos kirimnya. Di sana buku itu geledakan ya. Murah sekali di Loaan itu buku murah-murah. Dan bahkan di sana itu tradisi menulis itu menjadi kebiasaan hampir semua orang. Kalau kita jalan-jalan itu banyak buku-buku bagus-bagus tuh, buku-buku kecil. Saya dulu banyak. Tapi karena dasar saya itu kalau punya buku itu tak kayak nawang. Termasuk buku yang tak ceritakan tadi tak kasihkan menantu saya. Pak Rektor Haris tak kasih buku-buku tasawuf. Pak Rektor Zainuddin tak kasih. Siapapun, Kiai Hamzawi tak kasih. Wah bentek buku tak kasih. Gus-gus datang ke saya tak kasih. Ilmunya tak ambil, bukunya tak kasih. Dan nanti tak urui bagaimana membaca buku cepat itu ada. Cara membaca buku cepat. Kamu kalau mengikuti cara alhamdulillah utawis kabeh puji, iku lillahi tetep kagungane Allah. Ya toh Rabbil alamin kang mengerani ngalam kabeh. Ya kuwi 20 tahun umur muntek enggak mari sak buku gitu. 80 tahun enggak mari. Ya toh, saya waktu di Alexandria itu, di perpustakaan Alexandria ya. Itu perpustakaan yang terbesar di dunia kan. Bahkan saya menemukan manuskrip Jawa itu di situ banyak. Saya menemukan buku namanya Islamuna fi Asrina al-Mu'asir. 48 jilid besar-besar.
Pengarangnya itu Syekh Dr. Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari. Namamu siapa? Nur Hulaila tuh. Nur Hulaila. Panggilannya? Hula. Hula. Gitu. Hula. Aja guyang-guyu. Lanang lek ro ngayu mesti guyang-guyu. Kamu cantik sekali, kamu. Ya. Terima kasih. Nah, gitu. Terima kasih. Aja. Wah, aja muni ngono. Ini saya anu sebentar ya. Saya komenin sebentar ya. Jadi yang dimaksud ini skip dulu sampai di sini. Abdul Razak ini tadi ya, nanti tak saya ulang. Itu kan Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan pernah curhat kepada gurunya, guru mursyidnya Waqi' ya. Syakautu ila waqi'in pakai kaf ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku pernah bercurhat kepada guru mursyid saya, Waqi' namanya, tentang hafalanku yang jelek. Gampang hilang gitu. Lalu fa arsyadani, guru mursyidnya memberikan irsyadat, advice agar aku meninggalkan maksiat. Nah, saya mendapatkan penjelasan tentang maksiat di sini itu dari buku Islamuna fi Asrina Al-Mu'asyir. Itu kaitannya dengan surat Ad-Duha ayat 11. Ayat terakhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Contohnya itu tadi. Saya akan memberikan pujian kepada Hula. Kamu cantik sekali loh. Kamu seneng enggak itu? Seneng enggak? Senang kan? Lah, kalau kamu senang mengatakan senang itu namanya enggak maksiatul qalbi. Tapi kalau kamu senang lalu mengatakan menolak kesenangan, jangan gitu, aku enggak cantik. Itulah maksiatul qalbi. Ngerti enggak? Ojo dusta pada dirimu. Mendustai dirimu itu mendustai nikmatmu. Inilah rahasia wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu mendustakan nikmat itu mendustai nikmat Allah yang dianugerahkan pada kamu. Nikmat itu sudah dari bahasa Indonesia ya. Fungsi nikmat itu begini, nikmat itu anugerah Allah diberikan pada setiap diri manusia, fungsinya merasakan. Jadi kamu punya nikmat. Merasakan. Yang bisa merasakan namanya nikmat. Kamu kroso itu loh, kroso enggak? Bukan rasa yang merasakan, tapi nikmatmu merasakan. Jadi merasakan itu fi'il, nikmat itu fa'il. Paham enggak ini? Jadi kamu kroso ya, kroso kamu. Kan tak batin kroso kamu. Kroso kan? Kroso. Siapa yang merasakan itu? Apa yang nikmat namanya. Nah, kalau kamu senang, kroso enak, kok kamu mulutmu tidak alhamdulillah atau terima kasih, justru itu namanya ingkarun nikmah. Ingkarun nikmah itu ingkar kejujuran, ingkar rasa, karena rasa itu produknya tabligh, jujur. Rasa itu merasakan apa adanya. Inilah rahasia ayat 13, 16, 18 sampai ke kali itu 31 kali diulang dalam surat Rahman. Surat 55, ayatnya hanya 78. Tapi betapa Allah memberikan satu strik, nikmat itu jangan kau ingkari. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bahwa nikmat anugerah Allah pada dirimu itu enggak mungkin kau dustakan. Dia akan merasa apa adanya. Ya toh? Produknya apa? Kejujuran. Jujur saja, senang ngomong seneng, nggak seneng ngomong nggak seneng, gitu aja lah. Nggak seneng aku, ngomong nggak seneng, ojo muangkel aku, ya terus seneng aku, halah gombal itu, kurang seneng aku, ngono, nyantai aja itu lah. Terus seneng, ya seneng. Masa wis muacak uwa itu katakan ora pantes sampean lho, itu, oh ya apa namanya itu, ya loh, ya Hulain tadi. Hula ini cantik, manis anaknya. Kamu juga loh, akan yang deket aja loh. Yang deket aja. Lah, istriku nggak cemburu kok. Udah biasa. Terus tak ngajari ngaji carane.
supaya kamu cepet hafalan Quranmu, kamu jujur. Wong ngapalne Quran sampai tahunan itu mergo nggak jujur. Nggak jujur apa kepengin iki, kepengin iku, kosongkan itu semuanya. Bukan kamu yang menghafalkan Quran, nanti Quran yang datang padamu. Lalu kamu ngapalne Quran jangan mencret kamu. Sekian ayatnya, sekian kangelan. Tapi kalau dia datang sendiri, ya kamu muni aja itu. Gimana itu? Ya itu kosongkan. Cintailah Quran. Siapa Quran itu? Kanjeng Nabi. Karena khuluquhul Quran. Bagaimana mencintai Nabi itu? Ya sidiklah kamu, amanahlah kamu, tabligah kamu, fatonahlah kamu, gitu loh. Jujur kowe. Jadi orang yang jujur. Benar. Jadilah orang yang amanah, ojo khianat. Jadilah orang yang tabligh, sampaikan apa adanya, kayak tadi loh ya. Jadilah orang yang fatona, jangan pura-pura dungu. Alias takwa. Teko dhewe iku. Lho iku saya itu guru saya itu begitu ngajari aku dulu. Saya itu dinyatakan hafal tuh 6 bulan. Ya. Tapi kok diomongno wong, tapi di YouTube kan ya. Geger kok. Ya guru saya namanya Syekh Ahmad Zuhri, jauh di bawah saya usianya. Teman saya waktu ngikuti daurat tadribiyah Ta'lim al-Arabiyyah wa Tsaqafah al-Islamiyah di Jamiah Azhar Mesir. Saya tuh heran sama guru temanku sebenarnya. Ganteng dia, umurnya jauh di bawah saya. Istrinya 4. Itu luar biasa, Bang. Ya aku tertarik banget loh. Kalau luar biasa banget itu loh, ya. Terus aneh itu loh ya, aneh. Orang menes Pandeglang. Udah tufi ya, wah. Ya. Allah yarham. Ya. Udah meninggal agak lama. Usianya enggak panjang. Mungkin kakean bojo. Ya enggak lah, langsung malir wedi rabi ngono. Ya. 4 dan cantik-cantik. Ya siapa sih enggak kepengin ya? Ya iri lah gampangannya. Tapi iri ini kan kudu menempa diri. Iri itu bagus. Irimu kamu manage untuk memacu diri. Ojo irimu gawe mencelakai, gitu lah. Wong iri anugerah Allah. Wong iri dosa apa enggak? Enggak. Iri itu enggak dosa. Ekspresi irimu yang menentukan dosa dan tidak, itu. Makanya aja aksiologi tok, kudu lanjut nang makrifah dan ikon, ya toh. Mengakui iri itu bentuk kejujuran. Iya, aku iri aku. Tapi enggak tak gawe mencelakai. Iriku untuk menembak diri. Iya toh. Lah ya apa sih? Loh saya iri loh, tapi aku enggak pernah benci sama ada siapa. Saya iri pada siapa itu iri. Apalagi sama Syekh Zuhri ini. Masih muda, ganteng, winter ya. Dan yang paling tak iri ini bojone papat. Wah ayu-ayu itu. Lah itu kan jarang wong iso ngono kan. Jangan kan 4 siji ae gegeran ya. Loro perang kok ya. Papat ya iso. Makanya lek enggak takdir aja. Makanya lah takdir gimana? Lah takdir tergantung kita. Ya toh? Kamu ditakdiri pasti punya 4. Tergantung perbuatanmu. Kamu takut ya hanya 1 dapatnya. Tapi kalau mau kendel bahkan bisa 8 barang. Loh, tergantung perbuatan kan. Takdirnya Allah sayang kita pasti nggak banjir, ya toh. Berdoa ya Allah nggak. Tapi perbuatanmu menebang pohon, ya banjir yang terjadi. Walaupun nggak berdoa, tapi kamu menanam pohon. Menanam itu hakikinya berdoa supaya nggak banjir, ya nggak? Itu. Perbuatanmu berlomba untuk dapat, ya dapat. Lah kamu meneng wedi ya ora oleh. Gusti Allah apa jare kamu? Ya pokoknya dijajal lah. Wis bingung kabeh wedok-wedok gitu. Makanya saya bilang nikah itu 4, ya toh. Jadilah istri yang 4, 1 tapi aplikasinya banyak. Jadilah HP yang smartphone, jangan HP jadul. Apa itu? Hanya untuk bisa nelpon doang, ngetek-ngetek pulsa. Kalau smartphone itu kan bisa YouTube, bisa ini. Apa artinya? 1 istri tapi sidik, amanah, tabligh, fatona.
Kalau kamu hanya sidik di depan suami, khianah di baliknya yo ditinggal kamu. Nang ngarepe ya yo tapi donge bojone lunga didelok turu ana sinare, waduh bojoku lek turu bersinar wajahe. Ternyata setelah dibuka WA-an khianah loh. Lah namanya kamu enggak apa HP jadul itu ya. Saya ibaratkan suami itu ini tutule, istri itu HP-nya, tergantung HP-nya. HP-nya kena digawe sembarang ya. Sidik waktu berdiri, sidik waktu duduk, sidik waktu ya know, amanah ditinggal, amanah ada, amanah semuanya, amanah harta, amanah anak ya. Jujur ya, itu. Ya know. Aku jujur aja. Istriku nggak boleh kamu beli barang murah-murahan. Beli barang yang mahal. Baju kalau beli yang mahal.